Ex-Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai peran Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir di dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN mirip Perdana Menteri. Di tim tersebut, Erick Thohir menduduki jabatan sebagai Ketua Pelaksana. Di bawah Erick Thohir ada Ketua Satgas Penanganan COVID-19, yaitu Kepala BNPB Doni Monardo, dan Ketua Satgas PN yaitu Wakil Menteri 1 BUMN Budi Gunadi Sadikin. Memang pembentukan tim ini seperti menempatkan Erick Thohir sebagai mirip Perdana Menteri, tapi saya belum melihat apakah akan punya wewenang setinggi itu, kata Dahlan dikutip detik.com dari situs web resminya diswe.id Rabu 23 Juli 2020. Erick Thohir perlu memperhatikan bahwa di atasnya masih ada ketua, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Wakilnya adalah Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Dahlan menilai Erick Thohir perlu bersikap dengan tepat. Namun, para Menko juga diimbau tidak mudah tersinggung dan merasa dilangkahi. Maka sikap mengalah dan menekan ego di jajaran para Menko tadi memang sangat menentukan. Kita pun ingat, jasa seorang terhadap bangsa ini tidak hanya datang dari mereka yang memimpin, tapi dari mereka yang mengalah, sebutnya. Tapi Dahlan yakin bahwa Erick Thohir dan Ketua Satgas di bawahnya bisa menghindari konflik-konflik semacam itu. Misalnya ketika tim Erick Thohir sering melapor langsung ke Presiden, atau Presiden memanggil langsung tim Erick Thohir. Saya lihat Erick Thohir punya kepribadian yang bisa menjaga kehormatan para senior itu. Demikian juga Budi Sadikin dan Doni Monardo. Tiga-tiganya bukan tipe orang yang potensial konflik, jelasnya. Jadi, apakah tim Erick Thohir ini akan bisa berjalan? Seharusnya bisa. Kita ini orang baik-baik. Lihatlah Menteri Pertanian. Toh biasa-biasa saja. Meski Presiden menunjuk Menteri Pertahanan sebagai penanggung jawab lumbung pangan di Kalteng. Menteri Kesehatan juga baik-baik saja, meski untuk urusan COVID-19 dibentuk tim Doni Monardo, ujarnya. Apalagi, lanjut Dahlan, Erick Thohir memang punya kemampuan untuk membangkitkan ekonomi. Budi Sadikin punya kapasitas untuk membuat terobosan kemajuan. Dia merupakan seorang teknokrat dengan latar belakang yang dianggapnya istimewa, yaitu ilmu nuklir ITB dan ilmu perbankan plus manajemen Citibank dan Bank Mandiri. Doni Monardo juga pandai bikin terobosan di tengah beratnya persoalan. Sangat mungkin bagi Doni persoalan otoritas lebih berat dari COVID-nya sendiri. Kini Doni Monardo bisa mendapat keputusan cepat dari Erick Thohir. Hanya masalahnya tetap, apakah tim Doni Monardo sudah akan bisa membypass birokrasi termasuk sampai di seluruh Pemda, tambahnya. Saya melihat Presiden Jokowi sangat tepat dengan timnya itu. Timingnya tepat pun personalianya, kata Dahlan dikutip dari detik.com dari situs web resminya diswe.id. Tentu orang tetap bisa melihat secara kritis seberapa kuat posisi tim ini. Kuat dalam pengertian otoritasnya, sebutnya. Dahlan menyebut posisi Erick Thohir di tim ini pun cukup memadai. Tapi dirinya belum melihat apakah Menteri BUMN akan memiliki wewenang setinggi itu. Lanjut dia, di atas Erick Thohir selaku ketua masih ada ketua, lengkap dengan wakil-wakil ketua. Mereka adalah para Menko ditambah beberapa menteri terkait. Dahlan juga memperkirakan penempatan posisi di atas sebagai taktik semata agar Jokowi tak memandulkan Menko Perekonomian dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dia menganalogikan kedudukan para Menko itu mirip Dewan Komisaris, sedangkan Erick Thohir adalah dirutnya. Akhirnya tim ini akan bisa berjalan kalau para Menko tersebut tahu diri. Mereka juga perlu mengalah dan tidak egois, terutama tidak mudah tersinggung dan tidak mudah merasa dilangkai, ujarnya. Tapi orang juga harus paham, untuk bisa kerja cepat kadang harus lupa aspek menjaga perasaan. Itu yang selalu dikeluhkan orang-orang Singapura ketika masih bersama Malaysia, tambah Dahlan. Jadi, Indonesia optimis bisa membangun perekonomian kembali lewat tim Erick Thohir dan menteri-menteri lainnya.